ketika selesai kita potong gigi dan pawiwahan, itu 10 indria kita, 10 sapi kita sudah bisa kita kendalikan. Barulah kita menjadi manusia yang bisa meningkat satu tahap lagi yang disebut dengan pewitenan. Saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik yang berada di depan ini sekarang sedang melaksanakan upacara metata. Sebagaimana aturan dalam metatah baik di Bali maupun luar Bali, itu biasanya adik-adik yang sedang metatah itu ada pantangannya. Satu, selesai metatah itu belum boleh minum yang dingin, belum boleh makan yang asam, belum boleh makan yang atau minum terlalu panas, karena posisi gigi sedang ada goresan. Itu sebabnya ketika adik-adik selesai metatah itu disuruh menggenggam sirih, daun sirih itu. Daun sirih itu antibiotik itu, supaya posisi gigi itu tidak ada masalah. Yang kedua, setelah metatah itu belum boleh keluar, artinya keluar dari areal ini belum boleh, apalagi berkeliaran. Kenapa? Itu rentan. Kenapa rentan? Kita sedang diupacarai. Ini belum selesai, adik-adik semua. Biasanya nanti kalau di Bali itu 3 hari, Pak. 3 hari baru boleh keluar. Membersih dulu ke sungai, setelah itu baru ketiga harinya baru boleh keluar. Kalau di Jakarta, habis acara ini sudah boleh keluar. Sekarang pertanyaannya adalah, ngapain kita potong gigi? Untuk apa kita potong gigi? Adik-adik, ada lontar yang disebut dengan tutur kumarutadwa, ya. Tutur kumarutadwa, di mana ketika Betara Kumaro itu dilahirkan, putra dari Betara Siwa namanya Rare Kumaro, dan Rare Kumaro itu adalah dewa dari anak-anak. Siapapun yang melahirkan dalam tradisi Hindu, pada saat bayi itu lahir, di atas tempat tidurnya ada namanya Pelinggih Kumara. Pelinggih Kumara. Kalau anak-anak malam-malam nangis, berarti ada sesuatu yang keliru di kumaronya. Biasanya itu harus diaturkan buah yang berduri. Buah yang berduri seperti salak. Nah, kenapa? Karena beliau yang memelihara anak-anak supaya tidak menangis. Namanya Kumara. Nanti adik-adik kalau sudah menikah, punya anak, itu di atas tempat tidur harus ada satu tempat untuk menaruh canang yang disebut dengan Pelinggih Dewa Kumara. Nah, ketika Dewa Kumara ini dilahirkan oleh Dewi Uma dan Betara Siwa, Dewa Kumara ini disuruh mengembala. Baru lahir itu tidak diperhatiin oleh Siwa, tetapi ditaruh di pengembalaan. Taruh di pengembalaan dan disuruh mengembala 10 ekor sapi. 10 ekor sapi. Suatu saat Kumara ini berkomentar, ngomong sama bapaknya, Betara Siwa,
wahai Betara Siwa, engkau telah lahirkan saya, kenapa tiba-tiba ditaruh di pengembalaan? Tidak ada satupun yang diberikan oleh Siwa kepada anaknya. Anaknya ini ada dalam penderitaan. Karena ada, bayangkan baru lahir sudah disuruh mengembala 10 ekor sapi. Nah, 10 ekor sapi itu apa? 10 ekor sapi itu adalah 10 yang disebut dengan dasa indriya, panca karmendia, panca budindriya. Jadi adik-adik sekarang punya 10 sapi. 10 sapi itu ada dalam diri adik-adik semua. 1, keinginan melihat, mendengar, mencium, meraba. Itu adalah sapi-sapi kita. Adik-adik yang belum bisa mengembalakan sapi ini, berarti belum selesai upacaranya. Jadi belum selesai adik-adik menjadi pengembala. Yang nyatanya belum apa-apa sudah keluar. Berarti belum bisa mengembalakan 10 panca indriya ini. Keinginan untuk keluar, keinginan untuk melihat, keinginan untuk bebas, keinginan, semua 10 keinginan itu ada pada adik-adik semua. Nah sekarang 10 keinginan ini disebut dengan dasa mala, 10 kekotoran yang ada dalam diri manusia. 10 kekotoran itu, 6 kekotoran itu sekarang sedang dibersihkan. 6 kekotoran itu yang disebut dengan sadripu. Sadripu ini sedang adik-adik bersihkan sekarang. Sedang kita tingkatkan menjadi bukan dasa mala, tetapi menjadi apa? Indria yang bermanfaat. Makanya 6 kekotoran ini sedang dibersihkan. Sehingga pada saat adik-adik metatah tadi ada 6 gigi yang dipotong. 6 gigi, 2 taring, 4 gigi depan, gisrinya. 6 inilah yang sedang diperdeka oleh Depranda, supaya 6 ini menjadi tidak lagi menjadi dasa mala, tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau adik-adik belum bisa mengendalikan 10 sapi ini, maka kita masih disebut dengan dasa mala. Dasa mala itu namanya rahwana atau dasa muka. Jadi adik-adik sekarang yang tadi datang dari rumah itu mukanya 10, namanya dasa muka, namanya rahwana. Sekarang sudah dibersihkan 6, berarti masih 4 yang belum dibersihkan. 4 itu yang nanti akan dibersihkan pada saat kita menikah, pada saat kita melakukan upacara pawiwahan. Ketika selesai kita potong gigi dan pawiwahan, itu 10 indria kita, 10 sapi kita sudah bisa kita kendalikan. Barulah kita menjadi manusia yang bisa meningkat 1 tahap lagi yang disebut dengan pewitenan. Sebelum kita bisa mengendalikan 10 ini, sebelum kita menikah, inisiasi yang terakhir dalam kehidupan remaja kita belum bisa disebut mewinten. Setelah mewinten inilah baru kita disebut sebagai manusia yang sempurna bisa mengembalakan 10 sapi itu. Mudah-mudahan adik-adik 10 sapi itu 6 sudah dibersihkan, sekarang tinggal 4 menuju jenjang perkawinan nanti.